Baik, selanjutnya untuk integral tentu ya. Tadi sudah kita bahas integral tak tentu. Nah, sekarang untuk integral tentu, jadi ada dua submateri yang akan kita bahas mengenai integral tentu sebagai luas bidang datar dan sifat-sifat integral tentu. Baik, yang pertama untuk integral tentu sebagai luas bidang datar. Nah, jadi kenapa dikatakan dengan integral tentu gitu ya? Karena integral tentu adalah integral yang batas atas dan batas bawahnya itu diketahui. Nah, misalkan terdapat suatu fungsi f(x) yang kontinu pada interval AB, ya, interval tertutup AB. Nah, daerah yang dibatasi oleh y sama dengan fx, sumbu x, garis x sama dengan a, dan x sama dengan b dapat digambarkan sebagai berikut, gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Jadi, luas daerah di bawah kurva itu ya, dia dibagi menjadi n partisi atau n bagian gitu ya. Bisa dilihat pada gambar. Nah, jadi karena partisi itu berbentuk persegi panjang gitu ya, maka jumlah luas persegi panjang partisi itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi L itu sama dengan limit sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali delta X. Jadi Fx ini sebagai lebarnya gitu ya. Sedangkan delta X-nya di sini sampai dengan delta X sampai X ke N gitu ya. Nah, itu sebagai totalan panjangnya gitu ya. Jadi ketika kita jumlahkan semuanya, maka itu menjadi luas semua persegi panjang. Nah, untuk N-nya sendiri itu menuju tak hingga, gitu ya. Baik, jadi untuk limit itu bisa dituliskan sebagai integral fx dx dari A sampai B, seperti itu. Baik, jadi integral fx dx dari A sampai B itu sama dengan fx dari A sampai B, atau sama dengan fb dikurangi fa. Baik, untuk selanjutnya, untuk sifat-sifat integral tentu. Nah, di sini untuk sembarang fungsi fx dan gx dalam batas A sampai B, serta konstanta K berlaku sifat-sifat integral tentu berikut. Nah, yang pertama, untuk integral fx dx dari A sampai A, di mana batas bawah dan batas atasnya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, integral fx dx dari A sampai B itu sama dengan min dari integral fx dx dari B sampai A. Nah, kemudian untuk integral kfx dx dari A sampai B itu sama dengan K dikalikan dengan integral fx dx dari A sampai B. Nah, kemudian integral fx plus minus gx dx dari A sampai B itu sama dengan integral fx dx dari A sampai B plus minus integral gx dx dari A sampai B. Kemudian integral fx dx dari A sampai C itu sama dengan integral fx dx dari A sampai B ditambah integral fx dx dari B sampai C. Untuk nilai B-nya lebih dari A dan kurang dari C. Baik, selanjutnya di sini langsung saja ke contoh soal biar kalian lebih paham terhadap materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi hasil dari integral 6x kuadrat min 4x plus 1 dx dari 1 sampai 4 itu adalah, nah, jadi langsung saja kita cari untuk hasil integralnya dari 6x kuadrat min 4x plus 1 dx itu sama dengan 6/3 x pangkat 3 min 4/2 x kuadrat plus x, ya, dengan batasan dari 1 sampai 4. Nah, jadi di sini kita sederhanakan hasilnya menjadi 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x. Nah, jadi dari batas 1 sampai 4. Jadi kita bisa substitusi dulu untuk x-nya sama dengan 4, sehingga diperoleh hasil 2 kali 4 pangkat 3 min 2 kali 4 kuadrat plus 4 dikurangi. Kita substitusi untuk x-nya sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh hasil 2 kali 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat plus 1. Sehingga hasilnya 2 kali 64 min 2 kali 16 plus 4 min
2 kali 1 min 2 kali 1 plus 1. Jadi hasil akhirnya 100 min 1 sama dengan 99. Gitu ya. Nah, jadi hasil integral dari 6x kuadrat min 4x plus 1 dari 1 sampai 4 dx gitu ya, itu sama dengan 99. Selanjutnya, untuk contoh soal berikutnya, diketahui integral 4fx dx dengan batasan dari 2 sampai 5, itu sama dengan 16. Dan integral 3gx dx dari batasan 2 sampai 5, itu sama dengan min 21. Nah, hasil dari integral 3fx ditambah 5gx dx dengan batasan 2 sampai 5 itu adalah, nah, kita bisa perhatikan bahwa batasnya itu sama dari 2 sampai 5 ya. Jadi, untuk integral 4fx dx dari batasan 2 sampai 5 itu kan sama dengan 16. Jadi, menggunakan sifat dari integral tentu, maka ini sama dengan 4 dikalikan dengan integral fx dx dengan batas 2 sampai 5 itu sama dengan 16. Nah, jadi integral fx dx dengan batasan 2 sampai 5 itu sama dengan 4 gitu ya. Jadi sama-sama dibagi 4. Nah, kemudian untuk integral 3gx dx dengan batas 2 sampai 5 itu sama dengan min 21. Nah, jadi bisa tuliskan 3 kali integral gx dx dengan batas 2 sampai 5 itu sama dengan min 21. Jadi, integral gx dx dengan batas 2 sampai 5 itu sama dengan min 7. Jadi, sama-sama dibagi 3. Nah, integral 3fx plus 5gx dx dengan batas 2 sampai 5 itu sama dengan 3 kali integral fx dx dengan batas 2 sampai 5 ditambah 5 kali integral gx dx dengan batas 2 sampai 5 itu sama dengan 3 dikalikan 4. Jadi, kita tinggal substitusi saja hasil yang sudah diperoleh tadi. Ya, 3 kali 4 ditambah 5 kali min 7 sama dengan min 23. Baik, jadi selanjutnya di sini ada 2 latihan soal ya. Latihan soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, jadi agar kalian bisa lebih memahami teori yang sudah dijelaskan tadi tentang integral tentu, jadi ada baiknya kalian menjawab atau menyelesaikan soal ini. Nah, baik. Jadi untuk latihan soal nomor 3, di sini Ibu berikan petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, carilah nilai dari integral fx dx dengan batas 2 sampai 4. Yang mana kalian bisa gunakan sifat daripada integral tentu, yaitu integral k fx dx dengan batas a sampai b itu sama dengan k dikalikan integral fx dx dengan batas a sampai b. Nah, kemudian kalian cari untuk nilai daripada integral fx dx dengan batas 0 sampai 2 dengan sifat integral fx dx dengan batas a sampai c itu sama dengan integral fx dx dengan batas a sampai b ditambah integral fx dx dengan batas b sampai c. Ya, di mana b-nya sendiri lebih dari a dan kurang dari c. Nah, kemudian kalian tentukan nilai dari integral 3fx dx dengan batas 0 sampai 2. Ya, jadi itu silahkan perhatikan petunjuknya, kemudian coba selesaikan latihan soal nomor 3 dan selanjutnya soal nomor 4 gitu ya.